Kita mau bahas apa ini? Sampah, Bos. Sampah? Sampah. Sampah? Iya. Oke, intro. Bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Banjir, gempa bumi, kebakaran hutan, kekeringan, tanah longsor, dan masih banyak bencana lagi. Tercatat ada sebanyak 1045 bencana alam sejak 1 Januari 2021 di Indonesia. Manusia adalah penghuni bumi dengan jumlah yang nggak sedikit. 7.874.966.000 jiwa. Almost 8 billion, hampir 8 miliar. Dan setiap satu orang menghasilkan sampah sebanyak 0,5 sampai 0,8 kg per hari. Jika dijumlah produksi sampah yang dihasilkan oleh manusia dalam tempo 1 tahun saja ada sebanyak 63 ton sampah. Yang bikin kita semua khawatir itu apa sih? Komposisi sampah plastik menunjukkan tren meningkat dalam 10 tahun terakhir. Padahal jika kita lihat bahaya dari sampah plastik itu cenderung mengerikan dan bukan hanya isapan jempol semata. Karakter plastik yang berbahan baku backlight dan minyak mentah menyebabkan plastik sangat sulit untuk terurai. Jika ditimbun di dalam tanah, plastik membutuhkan waktu setidaknya ya 450 sampai 1000 tahun untuk terurai. Tapi 8,8 juta ton plastik berakhir di laut setiap tahun. Ngeri coy. Plastik merupakan pencemar fisik yang nyata. Sampah yang mengendap di laut akan menghasilkan mikroplastik. Kemarin para ilmuwan mencoba untuk mengambil beberapa sampel dari air laut Indonesia untuk diuji. Hasilnya apa? Ada setidaknya sekitar 10 partikel mikroplastik per meter kubik dari air laut yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain plastik, ada satu sampah lagi yang berpotensi untuk merusak ekosistem kita semua. Apa itu? Jaring ikan. Even the groups that are talking about marine plastic are highly reluctant to talk about what a lot of that plastic is, which is fishing nets. Kalian tahu nggak sih kalau di bumi kita ini ada yang namanya Great Pacific Garbage Patch atau Pulau Sampah Pasifik Besar? Apa itu? Pulau Sampah Pasifik Besar adalah gunung sampah atau pulau sampah yang berada di antara Hawaii dan Meksiko. Dan ukurannya adalah 1,6 juta kilometer kubik. Di dalamnya ada banyak kandungan sampah plastik. Ada kantung sampah, botol plastik, sedotan, bungkus makanan. Dan yang bikin ngeri itu 46% kandungannya adalah jaring ikan. Dan itu sangat berbahaya untuk ekosistem kita, apalagi ekosistem laut. 46% of it is fishing nets, discarded fishing nets, which are far more dangerous for marine life than our plastic straws. Residu jaring ikan yang dihasilkan oleh manusia bisa digunakan untuk mengitari bumi kita 500 kali per hari. Emangnya sebesar apa jaring ikan kok bisa sampai sebanyak itu residunya? Besar jaring ikan jika kita bawa ke dataran, jaring itu cukup untuk menjaring gedung putih dan 13 pesawat terbang. Dan kerusakan yang disebabkan oleh jaring ikan adalah hilangnya ekosistem laut sampai ke dasar-dasarnya. Why aren't we talking about it? Why aren't even the plastics campaigns talking about fishing? Kita sering membaca berita tentang penebangan hutan liar, kebakaran hutan, yang mana itu menghabiskan lahan kita seluas 25 juta hektar tanah hijau yang hilang. Padahal jaring ikan membumi hanguskan seluas 3,9 miliar hektar lahan laut. Itu sama dengan menaruh 4.316 lapangan bola per menit di dasar laut. Dalam 1 tahun terakhir, jaring ikan sama saja seperti menghapus Greenland, Norway, Swedia, Finland, Denmark, UK, Jerman, France, Spain, Portugal, Italia, Turki, Thailand, bahkan Australia. Wow, ngeri sih. Jika kebiasaan ini nggak diubah, maka jumlah sampah di bumi akan mencapai 1,3 miliar ton pada 2040. Dan jika kita bicara tentang laut, kebiasaan ini kok nggak diubah, diprediksikan kita akan mengalami yang namanya empty ocean atau kekosongan laut pada tahun 2048. So, what do you think? Salam.
Iwak laut teh, waduh, gak sido mangan sushi coy, kan bahaya men.